Timnas Indonesia U23 mampu lolos ke final Piala AFF setelah menang atas Thailand. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Luar biasa, pertandingan yang menarik, pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang sangat menyita perhatian, bahkan deg-degan kita. Dari menit awal hingga terakhir, luar biasa permainan Timnas Indonesia U23 malam ini. Bermain melawan Thailand di GBK Jakarta, Timnas Indonesia U23 menampilkan permainan yang open play sekali, permainan yang menyerang, permainan yang agresif, permainan yang banyak menekan ke pertahanan Thailand. Apapun yang terjadi, permainan malam ini memang sangat luar biasa sekali. Bahkan beberapa kali kesempatan sayang belum mampu dikonversi menjadi gol oleh Timnas Indonesia di babak pertama. Di babak kedua, Thailand malah unggul lebih dulu melalui strikernya, kemudian Timnas Indonesia baru bisa membalas di menit 80-an atas gol Jens Revan memanfaatkan sepak pojok dari Rehan Hanan. Kemudian perpanjangan waktu, 2 kali perpanjangan waktu, hingga akhirnya kemenangan Timnas Indonesia harus ditentukan melalui tos-tosan, adu penalti melawan Thailand, dan akhirnya skor 7-6 di adu penalti mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23, ketemu dengan Vietnam nanti di partai final. Luar biasa sekali, apresiasi untuk seluruh Timnas Indonesia U23. Wabil khusus malam ini yang menjadi pemain terbaik adalah Ardiansyah, kiper Timnas Indonesia U23 yang mampu menyelamatkan atau menggagalkan penalti dari striker Timnas Thailand yang mencetak gol tadi ya. Dan di penendang terakhir Timnas Indonesia, Buffon mampu melesakkan gol dan menutup kemenangan untuk Timnas Indonesia. Ya, apapun yang terjadi, kemenangan sudah untuk Timnas Indonesia, dan memang menarik adalah permainan sepanjang 2 babak yang dimainkan oleh Timnas Indonesia. Luar biasa, menarik, open play sekali, terus menyerang tanpa mengenal lelah, bahkan ketika ketinggalan pun mental pemain Timnas Indonesia diuji. Cuman memang yang paling menarik adalah ketika menit 75 di mana coach Vandenberg memasukkan atau mengganti 3 pemain Timnas Indonesia dengan 3 pemain baru yang bermain di lini belakang. Ada Ferrari, ada Schumann, kemudian ada satu lagi, lupa saya tadi. Dan dengan pergantian itu ternyata coach Vandenberg mencoba memanfaatkan tinggi badan untuk bermain bola-bola, operan bola atas untuk memanfaatkan yang dianggap kelemahan Timnas Thailand. Dan luar biasa, sebenarnya bekerja sekali trik dari coach Vandenberg. Sayang memang beberapa peluang yang didapat belum mampu dikonversi untuk menjadi gol, dan harus menunggu gol dari sepakan pojok Rehan Hanan yang disambut cantik sekali oleh Jens Revan. Wah, luar biasa. Baru ini dari sekian banyak pertandingan Timnas Indonesia ini memang menarik ya U23 ya. Apapun itu, memang pertandingan malam ini layak diapresiasi setinggi-tingginya. Kita tunggu saja nanti di partai final melawan Vietnam. Semoga kelelahan malam ini bisa segera direcovery untuk persiapan melawan Timnas Vietnam di final nanti Piala AFF U23. Tapi apapun yang terjadi malam ini, menarik ketika menjadi perhatian adalah ya permainan yang luar biasa, permainan yang cantik dari kaki ke kaki, luar biasa. Wah, istimewa. Ya, menyenangkan lah melihat permainan Timnas Indonesia U23 malam ini. Mengingatkan kita ketika Timnas U23 bermain di Piala Asia 2023 kemarin. Ya, semoga terulang lagi, karena ini kan baru AFF U23 ya. Sebentar lagi di September nanti
Timnas Indonesia U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 di Indonesia juga dan ketemu dengan Korea Selatan. Tapi itu nantilah kita bahas. Kita bahas malam ini adalah kemenangan Timnas Indonesia atas rival abadi kita, Thailand, sang raja Asia katanya. Dan yang menarik ketika selesai pertandingan, kapten kita Kade Arel diwawancara, ya Thailand kan raja Asia katanya. Ya memang Thailand raja Asia, tapi kita akan menjadi raja Asia selanjutnya. Luar biasa. Kepercayaan diri pemain Timnas U23 memang luar biasa, kerjasamanya luar biasa, meskipun memang menang pada malam hari ini dengan menunjukkan performa yang luar biasa. Perlu evaluasi lagi dari Coach Van Beek untuk menjadikan tim ini menjadi lebih solid lagi. Terutama jelas bagaimana permainan dari kaki ke kaki, karena dalam seluruh babak, baik 2 babak normal dan 2 babak tambahan, di babak tambahan waktu kedua jelas Thailand menguasai dengan menyerang beberapa kali penyerangan, kita hampir saja kemasukan. Untung Ardiansyah bermain sangat cantik sekali, apalagi di menit-menit terakhir perpanjangan waktu babak kedua ada satu momentum di mana pemain Thailand bisa saja mencetak gol tapi mampu dihadang oleh Ardiansyah. Luar biasa, apresiasi untuk kiper kita Mas Ardiansyah, dan untuk semua pemain ya, meskipun tadi di babak kedua tambahan banyak terjadi kesalahan-kesalahan sendiri atau human error. Kita lihat bagaimana Hoki Caraka hampir 3 kali salah passing dan beberapa kali kurang efektif lah dalam bermain atau tidak memberi kontribusi yang lebih. Tapi apapun itu semoga segera berbenah, karena memang Hoki Caraka selama ini ketika ikut timnas maupun senior maupun timnas kelompok usia, dia butuh gol karena sudah lama sekali belum cetak gol. Harapan kita Hoki Caraka sudah diberi beberapa kesempatan oleh Coach Van Beek, harapannya bisa memanfaatkan dan mencetak gol agar rasa kepercayaan diri Hoki Caraka kembali hadir, karena memang bagaimanapun seorang striker itu yang dibutuhkan sebuah gol. Dari lamanya dahaga, dari lamanya kemarau, gol dari Hoki Caraka akan menjadi hilang ketika Hoki Caraka mampu mencetak gol. Dan malam hari ini sedikit untuk mengobati rasa percaya diri dan menunggu golnya, Hoki Caraka mampu melesakkan gol lewat titik putih, adu penalti tos-tosan malam ini dan dengan tendangan yang matang sekali. Semoga dengan gol di babak penalti tadi meningkatkan kepercayaan diri Hoki Caraka di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika diberi kesempatan lagi oleh Coach Van Beek mampu untuk mencetak gol dan memberi kontribusi yang lebih baik lagi. Terutama untuk timnas U23 ini, selamat bersenang-senang, istirahat sejenak, hilangkan lelahmu karena memang terlihat sekali bagaimana kelelahan yang dirasakan oleh timnas U23 dengan bermain 2 babak plus 2 babak perpanjangan sebelum adu penalti atau tos-tosan malam hari ini. Ya, kita tunggu saja partai final. Semoga saja nanti Arkan Fikri mampu dimainkan, karena terlihat sekali bagaimana lini tengah kurang maksimal, meskipun bagus bermain efektif tapi kurang maksimal, karena memang tadi terlihat bahwa sudah bermain apik lah sepanjang 2 babak sampai menit ke 75-an ya, karena memang 75 ada pergantian taktikal oleh Coach Van Beek dengan memasukkan pemain-pemain belakang yang tinggi badannya lumayan untuk mampu menggadang bola atau memanfaatkan bola atas dari sayap kanan maupun sayap kiri, karena tadi terlihat bagaimana Ferrari Schumann bermain bukan di posisinya tapi bermain di tengah. Makanya ada beberapa kali tadi Ferrari salah oper dan lain sebagainya. Tapi di menit-menit terakhir babak perpanjangan waktu kedua sudah mulai ditarik Donitri, Ferrari dikembalikan ke posisi aslinya dan lain sebagainya. Jadi memang menarik ya, karena dalam pertandingan ini ternyata ada taktikal yang luar biasa ditampilkan oleh Coach Van Beek. Jadi kita tunggu saja nanti di partai final menghadapi Vietnam, musuh bebuyutan kita, lain Malaysia. Jadi pasti akan rame partai final Piala AFF U23
di mana Indonesia akan menghadapi Vietnam. Kita tunggu saja, harapannya timnas Indonesia mampu bermain lebih baik lagi, mampu bermain lebih efektif, dan mampu mengurangi beberapa kesalahan, terutama kesalahan passing dan kontrol. Ya, selamat sekali lagi untuk pemain timnas Indonesia yang malam hari ini mampu lolos ke partai final dengan mengalahkan Thailand. Itu dulu, luar biasa, bahagia sekali melihat pertandingan malam hari ini yang cantik lah, apresiasi. Saya beri tepuk tangan untuk timnas Indonesia. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.